denger anak ngomong. Jantungmu akan saya rombak, jantungmu cara saya berpikirmu tentang Tuhan. Abang. Benar kan? Kelihatan kan Yahweh-nya kan? Bang Vito. Bukan kelihatan, supaya saya mengasihimu, kau hidupkan di dalam kebenaran, bukan ada. Kamu tinggalkan hidup di bawah lumpur. Lumpur yang kau telan dari WC kau telan, maka itu narasimu dari tadi saya nggak ada bicara. Mengambil jantung dari korbannya. Maksudnya gini, Abang Pipo, boleh kita bernarasi, tapi jagalah room ini agar supaya tidak dapat pelanggaran. Nanti kita terlempar semua. Nggak pelanggaran, nggak. Makanya turunkan aja dengar baik-baik. info ini. Artinya, walaupun saya tegas bicara, akun saya tidak pernah diperingati. Akun saya tidak pernah diperingati. Kalau nggak boleh ada, coba Anda mute, Anda bukan. iya maksudnya Pelanggaran bukan jalan minum. Kalau siapapun di bawah silakan. Artinya ini kita menjaga akun si hostnya ini kan Bukan roomnya TikTok dia. pun tahu penjelasan TikTok di mana bagaimana arahan Anda bicara. Tapi kalau kebohongan dan penipuan Anda katakan, Anda akan di-mute. Anda akan di-ban. Aduh. Ya, nggak percaya Anda. Bahkan saya tidak pernah diperingati akun ini. Tapi Karena yang saya jelaskan memang arahnya ada, tujuannya ada. Hormati Bang Slayer, Bang. Orang-orang di TikTok pun tahu, manusia yang ngerti, yang tahu di dalam pembicaraan Anda. Hormati. Tapi kalau Bang kebohongan, Slayer, pembualan Pak yang Vito. Anda arahkan, Anda akan Anda di-ban. sayang nggak sih sama Bang Slayer? Anda sayang nggak sih? Mau Anda tombak, masih mau Bang apa, silakan Slayer? ke akun saya. Hanguskan Ya. akun saya kalau Anda mau. Anda sayang nggak sama Bang Slayer? maksudnya Masa begini, nanti Bang. gara-gara omongan Anda kita nanti saling- di-ban ini kan akunnya kita- gimana, Pak Pivo? Kita diskusi, kalau sudah masuk di ranah perdebatan ya saling lempar. Begini Unek, karena tadi si Ros mengatakan Yahweh pembunuh, Yahweh nggak ada apa-apa. Dia mengarahkan dan menimpulkan, sementara kita dia baca, nggak tahu, dia nggak ngerti. Maka saya katakan Tuhannya Tuhan abal-abal. Saya kasih bukti dari hulu sampai ke hilir, Anda bantah Nah, mulu. bukti dari Anda mana? malah Anda? Sementara saya berdalasi. jelaskan tadi tentang Musa, Anda nggak Anda mampu tidak bisa jelaskan memberikan tentang Musa di dalam narasi kehidupan yang Musa. argumentatif. Maka Anda saya katakan tadi bercerita argumentasinya dari sepanjang dasar dalam semua kenangan kita sejarah bangsa Israel. yang penulisnya Ketika 40 bangsa orang, Israel 1500 masuk ke tahun Mesir, ditulis. sampai ketika Ada dasar Musa, mereka menuliskan terus itu. akhirnya Musa keluar. Dasar-dasar Anda dari hanya dasar bercerita, mereka Pak. menuliskan arahnya Anda kemana, kontennya hanya kemana, perikopnya kemana, mendongeng. hafalnya dari pasalnya Anda kemana, ada ulu mendongeng. dan Anda tidak ada memberikan konten dan jawaban. benang merah. Anda Karena dari hanya kejadian sampai ngomong. wahyu. Begini kita Sepanjang kembalikan jalan tadi ke kenangan, pertanyaan yang belum Pipo selesai tadi. selalu bercerita. Argumen dari Ros. Maka jantungmu sebenarnya kau mak lampir, jantungmu itu udah detak jantungmu pun udah lain sebenarnya, tapi kamu masih kau tahan. Pak mau ngambil jantung, Pak? Sudah Bang, sudah. Bukan detak jantungmu karena Tuhanmu Mau saya ambil jantung? lupa, Saya Tuhanmu baru saya tahu kalau Bapak blender. penyembah Coba satanis. Abang Ingat Sil. Tuhanmu Abang saya Sil. blender. Abang Sil, ini ada Supaya pertanyaan jangan dari kau berkembang kepada orang lain pun yang di bawah jadi berkembang narasimu. Maka saya katakan Tuhanmu saya blender. Ya. Sebenarnya saya cuman gini. Saya mau bertanya, kenapa bisa dipastikan nama Yesua itu? Gitu loh. Makanya saya bertanya, antara malaikat si pembawa pesan kepada Maria itu mereka berbahasa apa? Nah, itu dulu. Baru kita pahami nanti. Jangan langsung dibuat sesuatu hal yang baku tentang nama Tuhan kalau Anda tidak paham. Kalau di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 dikatakan, murid-murid pun sudah berbahasa Yunani. Kalian itu jangan benci juga dengan Yunani. Kalian juga jangan terlalu fanatik dengan Ibrani. Karena semua dipakai Tuhan. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, suku Arab, suku ini Tuhan pakai. Nah masalahnya sekarang kenapa harus ada framing nama Tuhan itu Yesua? Apa itu Yesua? Kalau Kak Rosi tadi katakan beda itu gitu loh. Nah, kalau saya menyimpulkan ya, di zaman itu sudah ada mereka itu semua berbahasa internasional, berbahasa Yunani. Bahkan Septuaginta pun sudah dirombak. Artinya apa? Tanakh itu juga sudah ke dalam bahasa Yunani. 300 tahun sebelum Yesus datang, bahasa Ibrani itu sudah hilang. Bahasa Ibrani itu sudah hilang. Sudah dihapus. Buktinya apa? Kalau Anda nanti baca tentang Litostrotos, itu bahasa-bahasa petunjuk di dalam bahasa Israel itu, orang Israel itu sudah bahasa Yunani.
Semua perbedaan-perbedaan itu berbahasa Yunani. Kamu harus mengerti itu, Deborah. Jadi Yesua itu jangan kamu membuat satu framing bahasa baku kesimpulan bahwa itu nama Tuhan, itu penistaan nama Tuhan malah. Ya, jadi gini, betul kata Abang bahwa Tuhan semesta alam tadi tidak diskriminasi satu bahasa tertentu. Amin. Nah, kita jelas Maria itu seorang keturunan dari Israel gitu ya. Dan untuk menggenapi nubuatan bahwa seorang putra akan diberikan. Seperti itu. Jadi tidak ada, memang di Israel saat itu dijajah oleh bangsa Roma. Jadi mereka juga memahami bahasa Yunani Koine itu tadi ya. Tetapi yang pastinya Yesus ini namanya bukan itu. Dia pakai bahasa Aram atau Ibrani Yeshua, seperti itu. Karena di dalam nama itu mengandung arti Yod-Hi-Vav Yasa. Tuhan menyelamatkan. Tapi kalau pakai nama tadi Esos itu nggak ada artinya gitu loh. Jadi nama itu kan mengandung arti gitu Bang. Jadi Abang ini yang malah jangan diskriminasi kepada bangsa Israel. Anda kayak begitu membenci gitu sama orang Yahudi. Sedangkan murid Yesus itu pun orang Yahudi loh. Orang Israel ya. Jadi perkataan itu cocoknya kepada Abang sendiri. Nah, kalau Anda menolak itu, Yesus Anda ini nanti baru eksis di abad 1 dari Yunani nanti. Nah, kalau Yesus yang dimaksud Tuhan semesta alam ini sudah eksis, menyatakan diri kepada para Nehevim, kepada nabi-nabi, menyatakan diri kepada Musa dengan menyatakan nama sesembahan itu YHWH itu. Tertulis di loh batu itu, tangan Tuhan sendiri loh menulis di loh batu itu. YHWH itu memang tidak bisa dilafalkan, tidak ada vokalnya, tetapi ada nama itu, jangan ditolak. Itu ya Bang ya. Perkataan Anda dibantah sendiri oleh Ibrani 9 ayat 24. Dikatakan bahwa Yesus menyatakan diri di zaman akhir. Jadi yang Anda katakan tadi di abad 1 itulah dimulainya zaman akhir, di mana Yesus datang sebagai keturunan perempuan. Anda bilang Yesus berteofani, omong kosong. Yesus itu menyatakan dirinya hanya sekali aja di zaman akhir. Dan nanti dia akan datang untuk kedua kalinya. Untuk apa? Untuk memberikan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya. Baca lagi itu Ibrani 9 ayat 24 dan 26. Benar ya, tidak ada Yesus berteofani. Yang ada adalah di PL itu Tuhan mengutus malaikatnya berbicara kepada para nabi. Itulah pola komunikasi di dalam perjanjian lama. Jadi nggak ada tuh Tuhan memunculkan diri, menampakkan diri kepada Musa atau bahkan kepada Yakub atau kepada Abraham. Semua adalah malaikat yang diutus Tuhan. Tetapi juga ingat, ada malaikat-malaikat iblis. Karena sesungguhnya dunia ini adalah tempatnya iblis dan malaikat-malaikatnya. Kan mereka dilemparkan dari sorga. Waktu terjadi peperangan mereka dilemparkan ke bumi. Dan penguasa bangsa-bangsa adalah iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan Israel, kenapa saya berani bilang begini? Waktu Yesus dicobai di padang gurun dikatakan apa? Kata iblis, semua kerajaan dunia ini dan keindahannya akan kuberikan kepadamu. Kepada Yesus katanya, kalau engkau sujud menyembah kepada aku. Yesus aja nggak membantah tuh bahwa iblis ini penguasa dunia ini. Makanya ketika Yesus selesai mengalahkan iblis, dia bilang apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepada aku. Itu artinya apa? Memang kuasa di bumi tadinya di tangan iblis. Ya, jadi Israel itu hanya bagian dari bumi, dari provinsi dunia. Makanya saya bilang Yahweh itu adalah panglima tentara iblis. Baca lagi di Yosua 5 ayat 13 dan 14. Yahweh itu panglima besarnya iblis. Baik, Anda tadi mengatakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa apa yang Anda katakan tadi, saya tanggapi Anda.